Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama impromptu dan kita sudah masuk di pelajaran yang ketujuh dengan judul Roti dan Air Kehidupan. Ya, sebuah referensi yang sangat umum, yang sangat familiar bagi kita, terutama pembaca Perjanjian Baru ya. Tapi mari kita lihat apa roti dan air kehidupan yang terjadi dalam peristiwa Keluaran, ya. Dan itulah menjadi tema pelajaran kita sahabat ini. Dan seperti biasa, sebelum mulai, saya minta Mas Jansen untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau memberikan kami kehidupan. Engkau memberikan kami waktu untuk belajar firman Tuhan. Untunglah agar kami dapat serius. Berikanlah kami hikmat dan pengertian. Biarlah pelajaran ini bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi doktrin, bisa menjadi aplikasi yang baik dan benar dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, monggo Mas Jansen. Iya. Mari kita baca Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran ayat 7. 15. 22. Oke. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu dengan perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Ya, sekarang kita buka bahasa Ibraninya, Bil. Oke, Oh ya, dari ayat 22 ya. ya. Vayasha, maka dia memimpin Moshe ya, si Musa memimpin Israel, bangsa Israel, Miyam Suf dari Laut Suf, Laut El Midbar Shur ke padang gurun Shur. Vayelhu, maka berjalanlah mereka Shloshet Yamim, 3 hari, Bamidbar di padang gurun. Velo Matseu, dan mereka tidak menemukan Mayim, air. Lanjut, Bil, ayat 23. Ayat 23, Vayovu'u Marata, sampailah mereka di Mara. Velo Yahlu Lishtot, dan mereka tidak bisa meminum Mayim Mimara, air yang di Mara itu. Kimarimhem, karena pahitlah mereka, maksudnya airnya pahit ya. Olken, maka Karashmah, disebutlah namanya, maksudnya nama tempat itu Marah, ya. Tempat itu namanya Marah. Lanjut ayat 24. Vayilonu ha'am, maka bangsa itu bersungut-sungut. Oal Moshe, atas Musa. Lemor, berkatalah, Ma nishte, apa yang akan kami minum? Lanjut ayat 25. Vayitzoak, maka berserulah dia, ya maksudnya Musa, El Adonai, kepada Tuhan. Vayorehu Adonai Aetz, maka Tuhan mengajari dia kayu, atau Tuhan menunjukkan dia kayu, bisa juga ya. Hmm. Oke. Vayashleh, maka dia melemparkannya, maksudnya kayunya.
El Hamayim ke air, Vayim Teku maka menjadi manislah dia, maksudnya si airnya itu ya, Hamayim, oh, di situ ya. Syam Samlo Hok, disitulah dia menetapkan Hok, Hok itu ketetapan, Umishpat dan Mishpat hukum ya. Vesh, Veshyam Nishu, dan disitulah dia mengujinya. Maksudnya Tuhan ya, Tuhan yang menguji. Lanjut, ayat 26. Vayomer berkatalah dia, berkatalah Tuhan ya, Im Shemoa Tishma, jika kamu, sorry, jika dengar kamu akan mendengar, ya maksudnya jika kamu mau mendengar itu maksudnya ya, Lekol Adonai, suara Tuhan, Eloheicha Allahmu, Vihayashar bi'ainav ta'ase, dan hal yang lurus, hal yang jujur di matanya kamu lakukan, Ve'azan dan kamu mendengar, memasang telingamu, Le mitzvotav, terhadap hukumnya, semua ketetapan ketentuannya, ke bawah lagi, Kol hamakala, semua sim tidak akan aku tetapkan alaiha atas kamu. Ki ani Adonai, karena akulah Tuhan, Rof Echa, yang menyembuhkan engkau. Penyembuhmu, bisa juga gitu ya. Lanjut 27. Oke. Vayavu'u Elima, sampailah mereka ke Elim. Vesham steim, Vesham steim aisre, ainot mayim. Dan di sana ada 12 mata air. Veshif mayim temarim. Dan 7 eh, 7 kurma gitu ya. Gaya Hanusyam, berkemahlah mereka di sana, al Hamayim, di tepi air. Ya, panjang 5 ayat kita baca dalam bahasa Ibrani-nya tadi. Kenapa saya langsung baca semuanya dalam bahasa Ibrani? Karena ada banyak sekali permainan kata dalam teks ini. Oke, ada kelompok kata yang pertama yang kira-kira bunyinya itu mirip. Kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai nama, itu bahasa Ibrani-nya adalah Shem. Kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai di sana, itu bahasa Ibrani-nya adalah Syam. Oke. Kemudian kata menetapkan bahasa Ibrani-nya adalah Sam. Ya, meskipun dalam bahasa Indonesia terjemahan baru kata Sam ini diterjemahkan jadi diberikan, menimpakan, kutimpakan, ya, tapi bahasa aslinya adalah Sam, menetapkan. Oke. Kemudian kata yang diterjemahkan sebagai mendengarkan itu bahasa Ibrani-nya adalah Shema. Ya. Kemudian kata memelihara bahasa Ibrani-nya adalah Shamar. Ya. Syamar ya. Meskipun TB menerjemahkannya sebagai mengikuti. Ya, jadi perhatikan ya, nama Shem di sana Syam, menetapkan Sam, mendengarkan Shema, memelihara Syamar. Oke, jadi Shem, Syam, Sam, Shema, Syamar. Mirip ya bunyinya ya. Jadi ada banyak permainan huruf S di situ, permainan bunyi S di situ. Ya, itu kelompok kata yang pertama. Ada kelompok kata yang kedua. Kelompok kata yang kedua adalah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai dari laut. Dari laut, bahasa Ibrani-nya adalah miyam. Oke. Kemudian air, bahasa Ibrani-nya adalah mayim. Ya. Nah, miyam dan mayim itu hurufnya sama persis ya, hanya beda penanda vokal, beda nikut ya. Gitu. Kemudian eh, pahit, pahit itu adalah marim. Ya. Kemudian Mara, nama tempat ya, Mara bahasa Ibrani-nya adalah Mara. Dan Mesir adalah Mitzrayim. Oke. Dari laut, miyam, air, mayim. Oh, ada satu yang terlewat, Bil. Sebelum pahit ya. Sebelum pahit setelah air itu ada hari-hari Hmm. ya. Hari-hari itu adalah yamim, yamim ya. Kemudian pahit itu marim, mara ya adalah mara, kemudian Mesir adalah Mitzrayim ya. Gitu ya. Jadi eh Miyam, Mayim, Yamim, Marim, Mara, Mitzrayim. Oke. Saudara bisa dengar ya permainan bunyinya. Ada banyak huruf M dan huruf R di situ. Oke. Mitzrayim tulisannya adalah Mitsrayim. Needs Rahim. Mitzrayim. Ya, oke, Mitzrayim ya. Mizraim. Ya.
Mara, Mara nama tempat juga harus dipisahkan dari pahit. Oh ya ini ya. Ya, karena ada ada nama tempat Mara, ya, memang artinya pahit dan ada pahit yang bahasa Ibrani-nya sebenarnya satu akar ya. Hmm. Oke. Sekarang saya akan baca lagi Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 dan tolong saudara dengarkan dengan seksama ya. eh, Permainan katanya, permainan bunyinya. Yang ini tidak muncul dalam terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Meskipun terjemahannya terjemahan yang oke, ya, tapi permainan kata ini tidak tidak masuk dalam terjemahannya. Saya bacakan ya. Vayesha Moshe et Yisrael miyam suf vayetzu el midbar shur vayelchu shloshet yamim bemidbar velo matseu mayim. Lanjut. Vayavu'u marata. Velo yahlu lishtot mayim mimara. Kimarim hem alken karashma mara. Vayilonu ha'am al Moshe lemor. Manishte. Lanjut. Vayitz'ak el Adonai. Vayorehu Adonai aitz. Vayashlech el hamayim. Vayimteku hamayim. Sham sam lo hok umishpat. Visham nishu. ויאמר, אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. ויבואו ויבואו אלימה, ושם 12 עינות מים, ו70 תמרים, ויח- ויחנו שם על המים. Ya. Hmm. Jadi saudara bisa dengar itu ya, permainan bunyi, permainan katanya. Jadi ini ditulis dengan gaya sastra yang sangat indah. Hmm. Oke, sekarang saya mau memfokuskan ke satu kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bersungut-sungut. Oke, dalam bahasa Ibrani-nya adalah lun. Ya, ini adalah penyebutan pertama kata lun di seluruh kitab Keluarannya. Bahkan ini adalah penyebutan pertama kata lun di seluruh Alkitab. Oke, dan begitu dia disebutkan pertama kalinya di sini di ayat ini, dia akan muncul secara berurutan dengan cepat nanti di pasal 16, pasal 17 yang akan kita baca beberapa saat lagi. Ya, kata lun ini mendeskripsikan sikap orang-orang terhadap Tuhan di padang gurun. Ya, apa sih sebenarnya makna dari kata lun? Lun itu adalah mengeluh dengan marah dan bermusuhan. Oke, jadi lun ini ada makna rebellionnya di sana, ada makna pemberontakan di sana. Ini harus dibedakan dengan ratapan yang kita biasanya baca dalam Mazmur-Mazmur ratapan. Oke, beda ya. Memang betul berdasarkan Mazmur-Mazmur ratapan kita harus berdoa dengan jujur, berdoa dengan belak-belakan, sampaikan apa adanya keluh kesah kita. Dan kalau kita memang mau meminta pertolongan, meminta keadilan Tuhan, mintalah dengan belak-belakan. Betul, itu menurut Mazmur ratapan. Tapi lun ini beda. Lun ini ya, itu menunjukkan permusuhan, pemberontakan melawan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kata lun. Ya, lalu bagaimana reaksi Tuhan begitu eh, orang Israel lun, begitu orang Israel bersungut-sungut? Ya, Tuhan bereaksi dengan belas kasihan gitu ya. Tuhan buat mujizat, ya. Tuhan berikan sepotong kayu, oke, dan akhirnya airnya itu menjadi manis, tidak mar lagi, tidak pahit lagi, ya, gitu. Di sini umat Israel harus belajar untuk sabar menantikan waktunya Tuhan, gitu ya. Mereka hanya hanya menunggu 3 hari, oke. Dan orang Israel juga harus belajar ya bahwa Tuhan itu melakukan banyak hal, tapi manusia itu harus bekerja sama dengan Tuhan. Memang Tuhan yang membuat airnya menjadi manis, tapi manusia punya andil untuk bekerja sama, untuk percaya. Ya, tidak cukup hanya Tuhan bertindak, manusia harus merespon dengan percaya, gitu ya. Dan inilah yang memang terjadi ya bagi bangsa Israel tentunya. Mereka itu sekarang berada dalam ruang transisi.
Oke, padang gurun itu adalah ruang transisi bagi mereka. Padang gurun itu adalah momen di mana mereka dilatih ya dari yang mereka yang sebelumnya tinggal di Mesir dengan pola pikir Mesir untuk menjadi orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian dengan cara berpikir orang yang tinggal di tanah perjanjian, gitu ya. Bagaimana mereka yang awalnya hidup dengan pola pikir Mesir akan berubah ya, diperbaharui mindsetnya ya menjadi orang-orang yang siap tinggal di tanah perjanjian. Dan di padang gurun inilah mereka dipersiapkan, dilatih, gitu ya. Seperti itu juga dalam hidup kita ya. Memang ada beberapa kali dalam hidup kita itu momen-momen padang gurun ya, momen-momen transisi, di mana diri kita yang lama, gitu ya, itu harus harus kita istilahnya apa ya, harus kita hilangkan ya, sampai kita menuju diri kita yang baru. Dan di momen transisi itu memang susah ya. Kita di situ dituntut untuk belajar lebih bergantung lagi kepada Tuhan, belajar lebih percaya lagi. Ya, silahkan Bil tanggapannya sampai di sini. Iya, eh, menarik orang Israel ya. Mungkin ya tadi Mas Jansen ada bicara tentang penyebutan pertama ya, kata mengeluh ini dalam konteks pemberontakan. Dan tadi Mas Jansen bilang itu akan kita baca semakin banyak itu nanti kita temui. Bahkan di pelajaran ini aja udah ada beberapa gitu kan, belum sampai ke depannya. Nah, eh, apa ya? Mungkin ada faktor ini juga ya. Karena kan tadi ada bagian ruang transisi, artinya mereka hidup 400 tahun di Mesir tidak memelihara hal yang benar gitu kan. Sehingga Hmm. pola pikir Mesir itu sudah tertanam gitu di dalam benak mereka. Nah, pertanyaannya sekarang pola pikir Mesir itu apa? Pola pikir Mesir itu adalah pola pikir pemberontakan seperti ini ya. Ya ini kan pola pikir Mesir gitu kan. Hmm. Jadi apakah ada hal baik yang mereka dapat dari Mesir? Mungkin ada, mungkin, mungkin. Saya rasa pasti ada lah hal yang baik mereka dapat dari apakah itu Mesir secara kebudayaan, civilizationnya gitu ya, atau kemajuan teknologi bisa jadi gitu. Tapi pola pikir yang terbawa adalah pola pikir ini ya, pola pikir pemberontakan yang kita lihat dari Firaun beberapa sahabat yang lalu, sekarang kita Hmm. lihat hal yang sama dari orang Israel, yang mana notabene-nya harusnya kan orang Israel ini di sisi Tuhan gitu kan. Tapi itu tertular sampai di mereka gitu. Nah, untuk kejadian ini ya Mas Hansen, ada satu kutipan ya yang saya mau bagikan bagi kita. Ini melihat dari perspektif yang lain. Ya, ini dari Letters and Manuscript. Mari kita sama-sama perhatikan ya, saudara. Begitu juga orang-orang bertindak dalam generasi ini. Ini maksudnya kita ya, bila dibandingkan kejadian ini dengan kita. Rencana godaan setan selalu sama. Sementara segala sesuatu berjalan dengan makmur, manusia berpikir bahwa mereka memiliki iman. Tetapi ketika penderitaan, bencana, atau kekecewaan datang, mereka kehilangan hati. Iman yang bergantung pada keadaan dan lingkungan yang hanya hidup ketika segala sesuatu berjalan lancar, bukanlah iman yang sejati. Ya, ini teguran ya bagi saya secara pribadi ya. Dalam kesusahannya, Musa berseru kepada Tuhan. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Israel yang baru saja dibebaskan. Tuhan mendengar seruan hambanya yang terhadapnya orang-orang telah mengatur. Dia menunjukkan kepada Musa sebatang pohon, yang ketika dia melemparkannya ke dalam air, air itu menjadi manis. Bukan kebajikan pohon itu yang mengubah air pahit menjadi manis. Itu adalah kuasa Dia yang diselimuti tiang awan. Dia yang dapat melakukan segala sesuatu. Di sanalah Ia membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka dan menguji mereka di sana. Firman-Nya, itu yang tadi kita baca ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya yang tetap, mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ya, sekali lagi sama ya strategi setan. Di saat mudah ya semua orang boleh mengaku percaya Tuhan, tapi di saat 3 hari nggak minum ya mulai pusing, ya kan? Karena dan lucunya kan minum ini kan adalah suatu yang esensial ya bagi kehidupan manusia. Jadi, maksudnya yang mereka minta ini bukan semacam kayak wah kami kurang perhiasan atau apa gitu. Tapi ini kan Hmm. adalah minum gitu. Dan maksudnya apa?
bahkan hal untuk esensial sekalipun ya itu bisa menjadi bahan cobaan ya. Setan bisa menggunakan hal itu ya. Jangankan kayak kebutuhan sekunder gitu. Nah, tapi Hmm. hal yang kebutuhan primer yang sama-sama dibutuhkan oleh both Musa dan orang Israel, tapi responnya berbeda. Musa berseru kepada Tuhan, orang Israel malah lun, gitu ya, malah mengeluh, Hmm. gitu kan. Jadi kasusnya sama, tapi respon orang bisa berbeda ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena mindsetnya tadi, pola pikirnya udah berbeda. Mungkin itu, Mas Yansen dari saya. Iya. Oke. Terima kasih, Bill. Mari kita lanjutkan. Kita baca Keluaran 16 ayat 1 sampai 12. Keluaran ayat 1 sampai 12. Iya. Oke. Mana, sahabat? Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, Jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan?" Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, "Marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di ayat-ayat selanjutnya ya. Tapi kira-kira sejauh ini kita sudah dapat informasi ya bahwa teks ini berbicara tentang roti surgawi yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel selama mereka tinggal di padang gurun. Oke? Jadi dengan Tuhan memberikan roti surgawi ini ya, Tuhan mengajari mereka bahwa Tuhan itu adalah pencipta mereka. Dan Tuhanlah yang memelihara mereka, kehidupan mereka. Ya, itu ya. Kita lanjutkan ke ayat 19 sampai 21. Keluaran 16 ayat 12 sampai 21. 19. 19, sorry. 19 sampai 21. Hmm. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu." Iya. Jadi selama 5 hari ya, Tuhan memberikan jatah mana setiap hari. Oke? Kalau dari antara mereka ada yang menyisakan jatah mana itu sampai pagi, sampai besok paginya, ya, maka mananya itu akan berulat dan berbau busuk. Oke. Ini sangat menarik ya dan ya, ini akan sangat menantang bagi kita. Ya.
Karena apa yang Tuhan perintahkan ini bertentangan dengan kecenderungan manusia untuk menimbun barang dan menyimpan untuk masa depan. Oke, ya kan? Yang mau Tuhan apa istilahnya tekankan kepada bangsa Israel adalah bangsa Israel harus percaya kalau besok akan ada penyediaan lagi, Hmm. ya kan? Besok akan ada mana lagi. Jadi mereka nggak perlu khawatir dengan menimbun mananya, seakan-akan gimana kalau besok Tuhan nggak kasih lagi, kan kita nggak tahu. Nggak bisa gitu, besok Tuhan pasti kasih. Ya, Tuhan mau supaya rotinya itu dinikmati sepenuhnya pada hari itu saja, pada hari di saat mana itu turun. Ya, terlepas dari manajemen apapun dari manusia untuk menyimpan mukjizatnya itu, ya, mereka harus percaya kalau besok Tuhan akan sediakan lagi. Oke, berbicara tentang cara berpikir Mesir, kita ingat di pasal sebelumnya, ya, Firaun itu memaksa mereka untuk membangun kota-kota penyimpanan. Oke, itulah kenapa mereka dipaksa untuk membuat batu bata dari tanah liat, ya. Karena batu bata itu akan digunakan untuk membangun gudang-gudang yang besar untuk menyimpan harta untuk masa depan. Tapi ekonomi Tuhan berbeda dengan ekonominya Firaun. Dalam ekonominya Tuhan, mereka tidak boleh menimbun mana, gitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati mengambil aplikasinya, ya. Bukan berarti dilarang menabung, bukan berarti dilarang berinvestasi. Enggak, ya. Eh, tentu saja boleh menabung, tentu saja boleh berinvestasi, ya. Karena ada contoh di Alkitab untuk hal itu, ya. Mereka bisa ke Mesir saja itu karena Yusuf. Dan apa yang Yusuf lakukan? Yang Yusuf lakukan adalah menyimpan bahan makanan kalau nanti terjadi kelaparan gitu kan. Ya, di kitab Kejadian, ya. Oke. Jadi ada contoh di Alkitab untuk menyimpan, untuk berinvestasi. Ada contohnya. Tapi yang mau dibicarakan di sini apa? Mentalitasnya. Sekarang ini, ya, mentalitas kebanyakan orang adalah tidak mungkin ada penyediaan di masa depan, ya, kecuali semuanya sudah aku punya sekarang. Hmm. Mentalitasnya gitu, ya. Jadi apa yang akan terjadi di masa depan itu bergantung sepenuhnya pada yang aku simpan sekarang. Gitu. Seakan-akan eh, yang memelihara kehidupan memelihara kehidupan seseorang adalah simpanannya itu, ya kan? Dan seakan-akan Tuhan udah nggak ada lagi di masa depan, gitu ya. Sampai semuanya harus kita pastikan sekarang. Masa depan itu harus ada dalam genggaman kita sekarang melalui apa yang kita simpan ini. Itu mentalitas yang salah, gitu ya. Meskipun kita menabung, meskipun kita investasi, kita harus tahu bahwa yang menjamin kehidupan kita itu Tuhan, bukan tabungan atau investasi kita ini. Dan kita harus tetap tahu, bahkan kalaupun tanpa ini, Tuhan tetap ada di masa depan dan Tuhan tetap menjamin kehidupan kita di masa depan nanti. Itu mental yang harus kita pegang, ya. Ya, jangan sampai nanti kita punya pemikiran apa betting the future gitu kan. Jadi apa si paling tahu masa depan, si paling menggenggam masa depan gitu, ya. Itu benar-benar mentalitas yang salah. Itu mentalitas Mesir lebih tepatnya. Iya. Gitu ya. Nah, secara khusus saya mau highlight di ayat eh, 21. Dikatakan setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Ya. Jadi selain mereka tidak boleh menimbun mananya, oke, mereka juga tidak boleh menunda-nunda untuk mengumpulkannya. Karena kalau mereka menunda-nunda, mereka nggak kumpulkan pagi-pagi, matahari keburu naik, keburu panas, ya mereka nggak akan dapat mana. Jadi mereka harus kerja rajin juga. Mereka harus kerja rajin. Ya. Jadi poinnya adalah dua. Bekerjalah dengan rajin, tapi percaya terhadap penyediaannya hari demi hari. Ya, jangan kalau mau disimpulkan jangan jangan khawatir akan masa depan. Seakan-akan kita harus pegang semuanya sekarang, tanpa itu masa depan nggak akan ada. Ya, Hmm. itu ya. Oke, lanjut ayat 22 sampai 30.
Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu dua kali lipat banyaknya, dua gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Makan roti yang perlu kamu bakar. Maka roti yang kamu perlu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari keenam ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempat masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Iya. Tadi di ayat sebelumnya kita sudah berbicara bagaimana mereka itu tidak boleh menyisakan mana sampai pagi, sampai besok paginya, ya. Karena ya besok paginya itu akan membusuk gitu kan. Tapi khusus hari keenam, ya, mujizat penyediaan itu berubah jadi mujizat pengawetan. Oke? Di hari keenam Tuhan bukan hanya menyediakan, tapi Tuhan juga mengawetkan. Makanya mereka bisa mengumpulkan dua kali lipat lebih banyak pada hari keenam, ya. Dan mereka tidak akan mengumpulkan apa-apa pada hari ketujuh. Bahkan kalaupun mereka mau mengumpulkan pada hari ketujuh, mereka nggak akan bisa. Kalaupun mereka mencoba keluar pada hari ketujuh, ya, mereka tidak akan menemukan mana. Itu. Tapi ironisnya di ayat 27 ya, tolong tampilkan Bill, ayat 27, ternyata ada beberapa orang yang menolak mengikuti instruksi. Ya, ada saja orang yang tetap keluar dan mencoba mencari mana di hari ketujuh. Ya, dan tentu mereka nggak akan temukan apapun, gitu ya. Ada orang-orang yang memilih untuk bekerja pada hari Sabat. Dan bekerja pada hari Sabat itu bukan sebuah hal yang sepele ya. Itu adalah menolak pemberian Tuhan, menolak istirahat yang Tuhan tawarkan, gitu. Tuhan itu sudah berikan dua kali lipat di hari keenam supaya bisa istirahat di hari ketujuh. Oke, berarti secara mendasar kalau melanggar melanggar Sabat, ya berarti itu adalah bentuk perlawanan kepada Tuhan. Karena dengan melanggar Sabat itu sebenarnya seakan-akan kita bilang bahwa Tuhan itu tidak mampu menyediakan dua kali lipat pada hari keenam. Makanya aku harus tetap cari di hari ketujuh. Ya, melanggar Sabat itu adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap Tuhan dan seakan-akan bilang kalau aku nggak kerja di hari Sabat ini, engkau tidak akan bisa cukupi kebutuhanku Tuhan. Ya, jadi jangan main-main ya melanggar Sabat itu menghina Tuhan itu. Oke. Dan bagi kita ya, eh, manusia berhenti itu nggak datang dengan alamiah. Oke. Hidup di zaman sekarang itu adalah hidup yang kejar-kejaran kan, ya kan. Hidup sekarang itu adalah kita dibingungkan dengan anxiety. Ya, seperti yang tadi terjadi di hari pertama sampai hari kelima, hidup sekarang itu dituntut untuk selalu menyimpan karena takut akan kehabisan. Ya. Hidup di mana pokoknya harus semakin banyak simpanan kalau bisa sebanyak-banyaknya dan gak ada batasnya untuk banyaknya simpananmu karena semakin banyaknya simpananmu itu semakin terjaminlah masa depanmu. Dan itu menuntun gak semuanya tapi menuntun banyak anxiety. Aduh, aku baru segini, baru segini. Gimana nanti aku di usia segini? Gimana nanti aku di usia segini? Gimana nanti hidupku di masa tua? Aku baru segini sekarang simpanan. Oke. Dalam dunia anxious ini, penuh dengan anxiety, kita harus belajar tentang pola percaya dan istirahat. Belajar untuk percaya bahwa Tuhan menyediakan. Ya. Menabung boleh, investasi boleh. Ya. Tapi jangan sampai waktu ini baru segini, tabungannya, waktu investasinya baru segini. Gimana nanti tahun depan? Gimana nanti 5 tahun lagi? Gimana nanti usia tua aku? Aduh, ini nggak bisa ini. Aku harus semakin ini supaya ini segera sampai segini. Titik titik amannya segini. Dan anxious terus. Akan-akan nggak ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Ya, gitu. Dan
secara khusus tentang sabatnya ya. Banyak orang Kristen mengasumsikan ya perintah hari Sabat itu bisa diabaikan begitu saja ya. Dari 10 hukum 9-nya ditaati, satunya enggak. Gitu ya. Tentu saja kebanyakan penonton kita enggak seperti itu karena kebanyakan penonton kita adalah dari gereja Advent ya. Tapi in case ada penonton kita yang bukan dari gereja Advent ya, menganggap bahwa hari Sabat itu bisa diabaikan itu kesalahpahaman ya. Karena Tuhan itu menawarkan kepada kita cara hidup dengan periode istirahat yang reguler. Setiap 7 hari istirahat. Oke. Dan kita diundang untuk percaya, untuk tidak bekerja non-stop. Gitu ya. Ya memang kadang-kadang ya, di hari di mana kita harus beristirahat, pikiran tetap tetap jalan untuk penghidupan. Gitu kan. Gimana usahaku yang ini? Gimana eh, tugas-tugas kantorku yang ini? Gimana investasiku yang ini? Tetap berjalan. Ya. Tapi kalau sekali lagi, kalau kita begitu, berarti kita tidak percaya Tuhan akan menyediakan kehidupan kita. Karena kita disuruh istirahat, kita masih berpikir kehidupan seakan-akan kalau aku istirahat sekarang, Tuhan gak akan bisa sediakan hidupku, Tuhan. Izinkan aku bekerja di hari istirahat ini. Ya kan? Ya. Tuhan tidak menciptakan kita untuk bekerja nonstop ya. Makanya kalau ada orang yang bilang, nggak ada satu hari pun dalam hidup gua nggak bekerja. Nggak ada satu hari pun dalam hidup gua libur kerja. Itu bukan sebuah hal yang baik sebenarnya. Bukan sebuah hal yang alkitabiah mindset seperti itu ya. Tuhan menciptakan kita untuk berhenti. Menikmati apa yang dia berikan. Ya, berhubungan intim dengan dia dan dengan sesama. Ya, dalam hari perhentian itu, hari Sabat. Gitu ya. Dan mindset ini nggak akan didapatkan di Mesir. Tentu saja. Mereka adalah orang yang bekerja 24/7 di Mesir gitu ya. Ya, apakah saudara waktu saudara berhenti bekerja di hari Sabat, hati saudara gelisah? Karena usahaku yang ini gimana? Tugas kantorku yang ini gimana? Investasiku yang ini gimana? Atau saudara tenang dan percaya Tuhan yang suruh istirahat pada hari ini. Jadi kalaupun aku nggak bekerja pada hari ini, Tuhan akan sediakan. Yang mana mindset saudara? Ya. Kalau saudara masih belum tenang, ya mungkin saudara belum Kristen sebenarnya. Ya, mungkin doktrinnya benar, sabar, doktrin makanan halal dan haramnya benar, tapi mindset kehidupannya belum Kristen itu. Ya, silakan Bill, tanggapannya. Ya saya rasa mungkin karena kita udah lama-lama makin tua ya. Jadi makin lama makin relate tentang kasus ini. Dulu kan waktu kita anak-anak baca ini ya, kita kayak anggap, bukan anggap lah. Maksudnya kita belum mengerti kekhawatiran yang dirasakan oleh orang Israel mungkin. Gitu. Tapi semakin tua kita semakin peka gitu ya terhadap kekhawatiran ini. Eh, Ya, apa namanya, ya ini karena cerita tentang ini ya, jadi personal aja. Apa Mas Jansen tahu, dan teman-teman terdekat saya juga tahu, misalnya kalau saya kan ada investasi, ada trading gitu ya. Nah saya Jumat itu selalu close posisi ya, saya nggak mau ada posisi yang terbuka. Misalnya kalau saham kan udah mati gitu, sore kan tutup, libur Sabtu kan libur, Sabat kan libur. Tapi Ya. kalau kayak misalnya kripto itu kan nggak libur gitu. Jadi saya selalu close posisi Jumat. Maksudnya gini loh, kita nggak akan miskin kok untuk berhenti menari sahabat. Maksudnya uang itu Ya. masih bisa dicari lagi, masih ada besok lagi. Jangan kayak merasa, wah aku ketinggalan, waduh yang lain. Tuhan tuh bisa kasih berkat dari mana aja, saudara. Bahkan kalau ini karena bicara tentang ini ya, bahkan kalau teman-teman yang tahu saya secara pribadi gitu, terus mereka bilang, aduh ini kan ada ketinggalan ini. Ya ampun, lu ketinggalan sehari nggak akan bikin lu miskin dah gitu loh. Kayak nggak ada Tuhan aja. Maksudnya kayak 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 hidup ini bergantung sama itu aja gitu loh. Jadi jangan biarkan pekerjaan kita, investasi kita, pola pikir itu mengendalikan kita. Kita yang harusnya mengendalikan itu. Kan kita kan diajarkan untuk menimbun, apa namanya, mempersiapkan di masa depan. Bukan berarti cadangan itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Kita yang malah harus mengontrol cadangan itu. Bagaimana cara Ya. digunakan, pola pikir kita terhadap cadangan itu, bagaimana kita memandang uang yang kita punya pegang gitu kan. Nah itu kan tergantung dari kita, bukan dia yang mengendalikan kita gitu. Jadi kalau kita nggak mau kerja di sahabat, memang harusnya itu ada di tangan kita gitu loh. Kita nggak mau bekerja di sahabat, jangan kayak, aduh kalau saya nggak kerja nanti semua orang gini 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 gimana. Nah, itu satu. Yang kedua, saya nggak punya pengalaman bisnis ya, secara real gitu, operasional maksudnya. Hmm.
secara operasional. Ya. Jadi saya nggak tahu apa yang dirasakan oleh, tapi itu adalah pergumulan. Itulah kenapa saya mungkin nggak akan punya bisnis ya, karena agak, atau punya bisnis yang tidak run hari Sabat gitu kan agak susah gitu ya. Bagaimana kita memandang dari sudut pandang ini gitu. Sedangkan ada banyak jiwa yang dipengaruhi terhadap itu. Dan pertanyaan-pertanyaan kompleks macam itu ya. Tapi maksudnya mindsetnya ini loh, dan bener loh, mindset anxiety itu bener loh. Coba deh perhatikan. Makin lama nih, dulu, bukan dulu, sampai sekarang umur 25 punya apa, umur 30 punya 35, 40 Hmm. apa, terus FIRE gitu kan. Itu kan gerakan FIRE gitu kan. Financial apa, retirement early lah gitu, financial freedom gitu ya. Nah, itu kan membuat kita seakan-akan nggak ada waktu lagi untuk istirahat. Oh, kalau gitu gimana hidup kita dikendalikan oleh keinginan hati kita pada akhirnya kan? Gimana Mas Hansen terhadap terhadap isu ini nih menurut? Iya, setuju, Wil. Ya itu yang saya rasakan sih. Akhir-akhir ini ya, karena media dan semua itu kan cepat sekali gitu ya. Kayak kita nggak hari Sabat nggak buka handphone gitu ya, terus buka Minggu bekerja. Itu kayak semuanya, wah, banyak banget hal yang kita lewatkan gitu. Dan saya mengerti gitu posisi saudara, misalnya misalnya banyak urusan di hari Sabat itu lo terlewatkan gitu ya. Tapi kita harus belajar sebagaimana orang Israel belajar gitu ya. Saya rasa itu pergumulan di era modern yang serba cepat, serba instan, serba semuanya gitu ya. Mungkin itu dari saya. Iya. Apa ada kutipan yang mau ditampilkan? Ya, ini ada satu kutipan ya. Ini menarik dari sudut pandang Roh Nubuat ya. Enggak, ya inilah istimewanya Roh Nubuat ya. Waktu saya baca Hmm. ini, oh, ini lucu juga ini. Tapi coba kita perhatikan bersama-sama. Ini dari Journey of the Israelites ya. Signs of the Times. Dikatakan seperti ini. Mereka tidak benar-benar menderita rasa lapar. Mereka memiliki makanan untuk kebutuhan saat ini, tetapi mereka khawatir akan masa depan. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana pasukan Israel akan bertahan hidup dalam perjalanan panjang mereka melintasi padang gurun. Dan dalam ketidakpercayaan mereka, mereka melihat anak-anak mereka kelaparan. Tuhan menghendaki persediaan makanan mereka dikurangi dan mereka menghadapi kesulitan agar hati mereka berbalik kepada Tuhan yang selama ini telah membebaskan mereka. Dia siap menjadi penolong yang hadir bagi mereka. Jika dalam kekurangan mereka, mereka berseru kepadanya, dia akan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kasih dan pemeliharaannya yang terus-menerus. Namun mereka tidak mau mempercayai Tuhan lebih jauh daripada yang dapat mereka saksikan di depan mata mereka sendiri, bukti-bukti kuasanya yang terus-menerus. Jika mereka memiliki iman yang sejati dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, ketidaknyamanan dan rintangan atau bahkan penderitaan yang nyata akan ditanggung dengan sukacita setelah Tuhan bekerja dengan cara yang begitu ajaib yang membebaskan mereka dari perbudakannya. Jadi kita sekarang udah lihat ya, udah tahu ya sebenarnya mereka nggak benar-benar Hmm. butuh banget untuk hari itu gitu kan. Tapi ya khawatir akan masa depan. Motivasinya masih sama ya, khawatir anxiety akan masa depan. Mungkin itu Mas Yansen. Iya. Ya, kalau kita memang sudah punya sumber daya, kita sebutlah uang, ya. Untuk kehidupan kita hari ini, ada baiknya kita menabung, ada baiknya kita investasi. Tapi jangan sampai kalau kita belum punya untuk cukup sampai usia 40, untuk cukup sampai pensiun, kita stres. Jangan Iya. sampai seperti itu, ya. Tuhan akan sediakan itu nanti, gitu ya. Jadi jangan sampai semua semua apa ya, semua rasa aman kita, ya, semua penghidupan kita itu kita gantungkan pada simpanan itu, ya. Bahkan sampai sampai harus udah segini kalau enggak aku belum bisa tenang gitu. Ya nggak bisa gitu, ya. Jadi bagi yang bagi yang menabung, bagi yang berinvestasi, ya, melakukanlah dengan baik, ya. Tapi pahamilah bahwa penyediaan hari ke hari itu Tuhan tetap sediakan, ya. Saya rasa itu dua mindset yang sebenarnya nggak bertentangan kok. Nggak Ya, bertangan. nggak bertentangan gitu ya. Setuju. Jangan sampai di ekstrim tidak menabung, tidak investasi, ya. Karena YOLO, aku hidup percaya YOLO. akan masa depan. Aku percaya Tuhan sediakan masa depan, jadi tidak menabung, tidak investasi. Atau jangan sampai karena menabung dan investasi, jadi semua hal tentang masa depan, misalkan Tuhan gak ada masa depan. Itu dua ekstrim sama-sama salah loh itu dulu ya, gitu ya. Iya, iya, iya. Ini memang cukup berat ya, Iya, secara iya. aplikasi ya. Tapi saya harap kita merenungkan ini dan kita coba aplikasikan ini ya. Setuju. Oke, kita lanjutkan. Yes. Keluaran 7 ayat 1, 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba.
Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun, Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di Mhm. sana di depanmu, dan di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Iya. Eh, Pertama kita lihat strukturnya dulu ya, strukturnya dari pasal 15 ayat 22 tadi sampai di pasal 17 ayat 1 sampai 7 ini ya. Hmm. Ini membentuk kisah selang-seling. Oke. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 tentang air. Keluaran 16 tentang makanan. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 tentang air lagi. Ya, jadi selang-seling. Air, makanan, air. Gitu ya. Jadi menarik kalau kita lihat struktur sastranya. Nah, Musa menyebut tempat itu sebagai masa. Masa itu artinya ujian ya. Akar katanya adalah nasa. Nasa itu menguji. Oke. Kemudian disebut juga sebagai Meriba. Meriba itu artinya adalah pertengkaran ya dari kata riv. Riv itu ya bertengkar gitu ya. Oke. Tuhan akhirnya memberikan air ya kepada orang Israel ini meskipun mereka tidak percaya. Ya. Dan lagi-lagi ya ini berbeda dengan ratapan yang ada di Mazmur-Mazmur ratapan. Hmm. Karena di sini mereka bukan hanya mengeluh dan meminta air, enggak sesederhana itu. Di sini mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan, ya kan? Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Gitu kan katanya kan? Dan mereka pertanyakan kuasa Tuhan, mereka pertanyakan otoritas Tuhan. Oke, jadi ini pertentangan, ini apa? Pemberontakan ini yang mereka lakukan, ya. Mereka menguji Tuhan di sini. Oke? Mari kita bandingkan ini dengan Ulangan 6 ayat 16. Tolong ditampilkan, Bil. Ulangan Ulangan 6 ayat 16. ayat 16. 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Ya, nanti di kitab Ulangan, waktu Musa pidato dan menceritakan ulang tentang keluaran, ya, Musa bilang gini, jangan mencobai Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan di masa. Jadi apa yang terjadi di masa, ini bukan sesuatu yang harus dicontoh, ini sesuatu yang harus dihindari. Mencobai Tuhan Allah itu harus dihindari. Bedakan apa itu berseru, apa itu meratap kepada Tuhan dengan mencobai. Ya, seakan-akan mereka bilang, kalau kami nggak dapat air berarti Tuhan tuh nggak ada. Ya, mereka mau jadi ateis ini ceritanya, mau jadi ateis. Kalau nggak dapat air berarti nggak, berarti eksistensimu nggak ada, kuasamu nggak ada, otoritasmu nggak ada, kami nggak percaya lagi. Mau gitu. Bedakan dengan merata. Tolong bedakan dengan mana otoritasmu, mana kuasamu, mana kehadiranmu. Kalau nggak ada air, kami nggak percaya lagi. Oh, jangan lakukan hal seperti ini dalam kehidupan kita. Jangan lakukan hal seperti ini ya. Jangan sampai mencobai. Oke? Ya, sampai sini. Silakan Bit, tanggapannya. Iya. eh ya sejujurnya ini ya, kita kadang-kadang sering berdoa gitu ya, saya perhatikan ya.
apakah mungkin secara personal atau misalnya kita di dalam kelompok yang lebih kecil gitu ya, kita sering berdoa dan bilang, pokoknya ya Tuhan, kalau misalnya anak saya nggak lulus ini, itu artinya Tuhan tidak kasih sama keluarga saya atau apalah, Nah, fill in the blank. Saya sering mendengar itu ya, saya sering mendengar itu, entah itu di kesaksian atau di doa. Dan apa namanya? Dan ironisnya ya kadang-kadang itu terwujud. Nah, yang menjadi bahaya adalah kalau itu terwujud menurut saya. ya, dan di sini terwujud juga Nah, di Keluaran 17. dan terwujud kan, dan Ya. akhirnya mereka yang terwujud ini berpikir bahwa mereka bisa melakukan seperti itu lagi dengan mencobai Tuhan lagi gitu. Selanjutnya. Padahal dalam konteks ini kita lihat bahwa ini kan bentuk belas kasihan Tuhan kan. Tuhan tetap memberikan air kepada mereka walaupun mereka tidak percaya, bahkan quote unquote memberontak gitu kan. Tapi bagi orang Israel, wah ternyata Tuhan bisa diginikan, bisa dicobai gitu, bisa dicobai gitu. Padahal jadi belas kasihan Tuhan dianggap menjadi ini kesempatan kita untuk mencobai Tuhan gitu. Dan nanti kita lihat setelah ini dia mencobai terus gitu. Mencobai terus sampai ujungnya nanti di Sinai gitu ya. Udah kena pukul mereka akhirnya di Sinai itu. Mencobai Tuhan ultimate itu ya menurut saya. Nah, ya, saya rasa kita entah sadar atau tidak sadar ya, kita sering seperti ini ya. Sering seperti ini, mempertanyakan eksistensi Tuhan to the point karena penderitaan kita gitu. Nah, itu kita harus kurang-kurangi atau bahkan hindari. Kita harus hindari ya pola pikir semacam itu ya. Seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar kita. Dan bisa kok, saya rasa bisa kok kita berseru kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan tanpa kita mencobai Tuhan seperti ini gitu. Ya kan? Buktinya Mazmur melakukan itu. Dan yang kemarin kita belajar juga Musa melakukan itu. Ya kan? Hmm. Ya, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kenapa kita tidak bisa stay true aja kepada perasaan kita gitu kan? Tanpa harus mempertanyakan kuasa Tuhan dan eksistensinya. Menurut saya itu tipis, tapi kalau kita sering melakukannya kita lama-lama nggak sadar. Mungkin itu sih, Mas Hmm. Hansen. Ya, iya. Ini menarik ya kalau kita hubungkan dengan Sinai gitu ya. Iya. Nanti memang mereka akan banyak lagi menguji Tuhan, mencobai Tuhan setelah Sinai. Tapi Mm-mm. waktu mereka menguji mencobai Tuhan setelah Sinai, itu nggak ada maaf. Iya. Tapi di sini masih ada maaf. Kenapa? Karena asumsinya di sini mereka masih dalam masa pelatihan, Aja. masa Nah, transisi. Jadi mereka masih dibiarkan untuk melakukan kesalahan-kesalahan ini. Di Sinai nanti mereka sudah dapat kepenuhan pewahyuannya yang dalam artian itu adalah Torah 10 hukum. Oke, setelah mereka dapat 10 hukum Torah dengan penuh, ya, mereka udah melewati masa trainingnya, iya, ya, iya. mereka udah pegawai tetap gitu ya. Jadi udah nggak bisa lagi buat kesalahan seperti ini. Makanya setelah Sinai, begitu mereka menguji mencoba Tuhan lagi, nggak ada ampun. Tapi di sini sebelum sampai Sinai masih ada ampun ya. Dan by the way memang dari momen mereka keluar sampai tiba di Sinai itu kira-kira setahun kalau nggak salah ya. Seperti itu. Jadi adalah masa setahun di mana mereka dikasih pelatihan gitu. Ya. Apa ada kutipan yang mau ditampilkan, Bin? Untuk ini tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Sekarang mari kita lihat signifikansinya dalam perjanjian baru ya. Ya. Hmm. Dan sepertinya banyak penonton yang lebih suka membahas signifikansinya ke perjanjian baru daripada membahas keluarannya itu sendiri gitu ya. Ya, Iya, tapi aku jangan perhatikan. jangan begitu ya saudara ya. Keluarannya itu sendiri sangat penting loh untuk membahas konteksnya, bahasa aslinya, latar belakang sejarahnya gitu ya. Dan memang Iya. nggak kalah penting signifikansinya di perjanjian baru. Tapi jangan sampai kita lakukan keluaran ini anggap ini cuma sekedar simbol nanti loh. Semua di Saking sini simbol. iya, saking semuanya itu hanya tentang signifikansi di perjanjian baru enggak. Keluarannya itu sendiri penting, signifikansinya di perjanjian baru sama pentingnya. Gitu ya. Oke, kita buka 1 Korintus 10. Sebelum kita baca 1 Korintus 10, eh, saya mau sampaikan satu hal ya. Di sini Paulus ya membuat argumen dan argumen Paulus ini mengasumsikan kalau pembaca suratnya, yaitu adalah orang Korintus ya, itu mengerti tentang kitab Keluaran gitu. Ya. Dan sekarang kita yang mau membaca surat Korintus ini, kita sudah belajar kitab Keluaran. Artinya kalau kita sudah punya pengetahuan kitab Keluaran, kita sudah siap mengerti argumennya Paulus gitu ya. Gitu. Nah, Paulus sendiri ya
membaca kitab Keluaran itu dengan cara membaca yang kristosentris. Artinya apa? Paulus membaca kitab Keluaran dengan berpusat pada Kristus, berpusat pada Mesias, gitu ya. Dan Paulus menunjukkan ada kesinambungan, ada keberlanjutan yang luar biasa antara generasinya orang yang di kitab Keluaran dengan jemaat Korintus. Ya. Yang mana kalau kita berpikir secara sederhana yaitu dua kelompok orang yang berbeda sama sekali ya. Orang yang keluar dari Mesir dengan jemaat Korintus kan berbeda, berbeda waktu, berbeda tempat gitu ya. Tapi bagi Paulus ya, eh, orang Israel yang keluar dari Mesir dengan jemaat Korintus itu punya kesinambungan, punya keberlanjutan. Itu ya. Oke, sekarang kita baca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2. Oke, sebentar. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Oke, di situ ada penyebutan awan, ada penyebutan laut ya. Jelas penyebutan awan itu merujuk kepada tiang awan, kehadiran Tuhan dalam tiang awan ya. Dari Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 dan Keluaran 14 ayat 19 sampai 20 dan 24. Oke. Kemudian di situ ada penyebutan laut. Itu jelas merujuk kepada perjalanan bangsa Israel melewati Laut Teberau, ya. Ya, itu dari Keluaran 14. Jadi di sini jelas sekali bahwa Paulus merujuk kepada Keluaran, Keluaran 13, Keluaran 14. Oke. Sekarang kita buka dalam bahasa Yunaninya, ya. Sudah lama ya. Kita nggak baca bahasa Yunani. 2 Yoi. Korintus 10, 1 Korintus, sorry. 1 Korintus 10 ayat 2 ya. Saya mau fokus di ayat 2. Oke, di ayat 2 dikatakan, "Que pantes iston Moses evaptisanto." Que pantes dan semuanya iston Moses ke dalam Musa evaptisanto. Mereka telah dibaptiskan. Ya. Jadi yang dalam terjemahan baru diterjemahkan sebagai untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis. Itu dalam bahasa Yunaninya adalah iston Moses, ke dalam Musa mereka telah dibaptis. Ya. Untuk menjadi pengikut Musa itu TB, bahasa Yunaninya adalah ke dalam Musa. Ya. Dan itu eh, ditunjukkan oleh terjemahan bahasa Inggris ya. Terjemahan bahasa Inggris lebih akurat dalam menerjemahkan bahasa Yunaninya. Contohnya Nesby, tolong dibacakan Bill, Nesby. And they all were baptized into Moses, into the in the cloud and in the sea. Ya, into Moses ya, ke dalam Musa. Oke. Eh, Coba kita buka terjemahan lain lagi ya untuk semakin apa menguatkan. King James Version dan English Standard Version. Sea. Yuk. Oke. Semuanya Bill satu-satu. Iya. King James Version yang di tengah saya bacakan. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. ESV yang di sebelah kanannya. And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Ya, ya. King James Version adalah unto Moses, ESV adalah into Moses ya. Jadi sama, ke dalam Musa. Oke. Dan perhatikan ya, gaya bahasa eh, dalam Musa itu adalah gaya bahasa yang Paulus juga gunakan di surat-surat dia yang lain. Ya, contohnya kalau kita baca surat Roma, surat Galatia, dia gunakan gaya bahasa seperti itu, dibaptiskan ke dalam Musa. Itu ya, meskipun mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan. Ya, oke. Lanjut Bill, 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, di sini Paulus menyinggung tentang makanan rohani. Dari mana rujukannya? Tentu saja dari peristiwa mana di Keluaran 16 yang tadi baru kita pelajari kan? Oke. Kemudian menyebut tentang minuman rohani. Ya, itu merujuk kemana? Merujuk kepada air yang keluar dari batu yang tadi baru kita baca di Keluaran 17. Ya kan? Jadi di sini Paulus merujuk kepada Keluaran 16, Keluaran 17. Ya.
Dan referensi ini ya mencoba untuk menyamakan pengalamannya orang Israel pada peristiwa keluaran dengan pengalamannya jemaat Korintus. Oke? Maksudnya gini, seperti eh, seperti orang Israel dibaptis dalam Musa melalui Laut Teberau, ya. Begitu juga orang Korintus dibaptis dalam Mesias, dibaptis dalam Kristus Yesus, gitu kan? Seperti orang Israel mendapatkan makanan dan minuman rohani, ya. Begitu juga orang Korintus mendapatkan makanan dan minuman rohani dalam perjamuan kudus. Oke? Jadi mana ya makanan rohani dan air yang tadi keluar dari batu itu, minuman rohani itu digenapinya melalui perjamuan kudus, ya. Dan memang menurut surat 1 Korintus sendiri ya, dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, ya, perjamuan kudus itu adalah Paskahnya perjanjian baru. Paskah itu dari mana? Dari keluaran juga, gitu ya. Nah, dan perhatikan highlight kita adalah di kalimat terakhir di ayat 4. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ya. Batu karang itulah Yesus. Batu karangku hanya Yesus. Gitu kan? Artinya apa? Inilah yang saya maksud tadi. Paulus membaca keluaran itu berpusat pada Yesus, berpusat pada Kristus, berpusat pada Mesias. Ya. Memang batunya mengeluarkan air. Tapi yang membuat batu itu mengeluarkan air adalah Kristus, adalah Mesias. Gitu. Jadi artinya apa? Yang menyediakan kehidupan di bangsa Israel itu sebenarnya adalah Kristus sendiri, Mesias sendiri. Maka sebenarnya batu karang yang sejati itu adalah Kristus Yesus itu sendiri. Batu karang itu ialah Mesias, batu karang itu ialah Kristus. Ya, kita lanjutkan. 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 7. 1 Korintus 10. 10 ayat 5 sampai 7. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, di sini lagi-lagi ya Paulus merujuk pada kitab Keluaran ya. Dan di sini yang menjadi perhatian utama adalah penyembahan berhala bangsa Israel pada peristiwa anak lembu emas. Oke, saya nggak akan bicara panjang tentang itu karena itu adalah pelajaran berikutnya ya. Tapi di sini Paulus merujuk pada peristiwa bangsa Israel menyembah berhala eh, patung anak lembu emas. Ya bahkan di sini Paulus mengutip langsung Keluaran 32 ayat 6. Ya meskipun di sini Paulus bukan mengutip mengutip teks Ibraninya, Paulus mengutip terjemahan Yunaninya, Septuaginta-nya. Gitu ya. Oke, lanjut eh 1 Korintus 10 ayat 8 sampai 11. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, di sini Paulus membuat rujukan-rujukan lain dan ini kebanyakan bukan dari kitab Keluaran yang di ayat 8 sampai ya 8 sampai 9 ya. Itu kebanyakan bukan dari kitab Keluaran tapi dari kitab Bilangan. Oke? Ya, jadi mungkin banyak yang kurang familiar ya dengan peristiwa-peristiwa ini karena kitab Bilangan memang jarang dipelajari gitu ya. Tapi secara khusus kita coba perhatikan di ayat 10, di situ ada sebutan bersungut-sungut. Nah, di poin ini itu merujuk kembali ke kitab Keluaran, bersungut-sungut ini. Ya, meskipun di Bilangan juga ada, betul, tapi itu merujuk juga di kitab Keluaran ya. Dan terutama itu di pasal-pasal yang baru kita pelajari tadi kan, pasal 15, 16, 17 itu kan di mana Israel bersungut-sungut ya. Itu. Eh dan perhatikan di ayat 9 ya. Janganlah kita mencobai
Tuhan. Ya, jangan mencobai Tuhan. Menurut 1 Korintus 10 ayat 9 dalam terjemahan baru, bangsa Israel itu mencobai Tuhan. Oke. Tapi coba kita bandingkan dengan terjemahan baru edisi 2 ya. Saya bacakan ya. 1 Korintus 10 ayat 9 TB2, janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Jadi menurut TB2, yang dicobai itu adalah Kristus, gitu ya. Oh, ternyata ada perbedaan antara terjemahannya TB ya dengan TB2. Yang mana yang benar? Ya. Coba kita bandingkan dengan bahasa Inggris terlebih dahulu. Ya, tampilkan Bill tolong. Ya, ayat 9. 9. Ya. Coba baca dulu Nesby. Yeah. Nesby, nor are we to put the Lord to the test, as some of them did, and were killed by the snakes. Oke, Nesby menyebut Lord. Berarti Nesby lebih sama dengan TB atau TB2, Will? TB. Ya, Nesby lebih sama dengan TB. Oke, TB. Tuhan, Lord. Ya. Sekarang coba King James Version dan ESV. Yeah. King James Version. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. ESV. We must not put Christ to the test, as some of them did, and were destroyed by serpents. Ya, ini menarik ya. Ternyata King James Version dan ESV menyebut Christ, Kristus, dan ini lebih sama dengan TB2. Jadi di bahasa Indonesia terbagi dua, bahasa Inggris pun terbagi dua. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada varian tekstualnya. Ya. Ini memang agak teknis ya, tapi saya coba jelaskan dengan sederhana. Tidak ada lagi monograf dari 1 Korintus. Sorry, tidak ada kok monograf, tidak ada lagi autograf dari 1 Korintus. Apa itu autograf? Autograf itu adalah naskah asli yang ditulis oleh penulis. Jadi surat asli kepada orang Korintus yang ditulis oleh tangan Paulus sendiri itu udah nggak ada lagi, gitu ya. Lalu yang ada apa? Yang ada itu hanyalah salinan dari 1 Korintus, ya, salinannya. Yang itulah disebut sebagai manuskrip. Nah, dari berbagai macam salinan ini ada perbedaan, gitu, ya. Dan kita nggak bisa cek lagi autografnya karena autografnya udah nggak ada. Nah, ada beberapa naskah utama yang memang menyebutkan Kyrion dalam bahasa Yunani. Kyrion itu artinya adalah Tuhan dalam bahasa Indonesia atau Lord dalam bahasa Inggris. Ya, naskah-naskah inilah yang jadi rujukannya TB dan Nesby. Contohnya adalah Codex Sinaiticus, oke, itu dari abad keempat sebelum Masehi, abad keempat Masehi, ya. Kemudian Codex Vaticanus itu dari abad keempat Masehi dan Codex Ephraemi Scriptus dari abad kelima Masehi, ya. Sinaiticus, Vaticanus, abad keempat, ya, dan Ephraemi Rescriptus abad kelima. Oke, Ephraiminya pakai F. Ephraemi Rescriptus. Ya. Nah, lalu ada beberapa manuskrip yang menyebutnya itu Kriston, Kristus. Naskah-naskah inilah yang jadi acuannya TB2, King James Version, dan ESV. Ya, contoh naskahnya adalah naskah yang disebut sebagai Papirus 46. Oke, Papirus 46 ini adalah naskah perjanjian baru yang paling tua. Sangat awal, dia berasal dari abad kedua sampai abad ketiga Masehi. Ya, dan ada banyak kesaksian naskah-naskah lain meskipun nggak tua ya. Contohnya adalah ya, contohnya adalah naskah Codex Claromontanus, ya, itu dari abad ke-6. Kemudian Codex Augiensis itu dari abad ke-9, ya. Kemudian Codex Boer Boernerianus itu dari abad ke-9, ya. Kemudian terjemahan-terjemahan non bahasa Yunani. Contohnya Perjanjian Baru yang diterjemahkan ke bahasa Latin kuno oleh Jerome, ya. Alkitab
Vulgata itu ya, terjemahan bahasa Latin oleh Jerome dari abad keempat itu apa menerjemahkannya sebagai Kristus. Kemudian apa yang disebut sebagai terjemahan Alkitab ke bahasa Syria, Peshitta, ya, itu juga menerjemahkannya sebagai Kristus. Dan terjemahan Alkitab ke bahasa Koptik itu juga sebagai Kristus. Artinya apa? Teks yang menyebutkan Kristus itu punya punya manuskrip yang lebih tua, ya, Papyrus 46. Kemudian punya jumlah manuskrip yang lebih luas, ya. Contohnya adalah Codex Scaleromantanus, Codex Augiensis, Codex Burganarius, dan terjemahan-terjemahan kuno juga lebih berpihak pada eh, pembacaan sebagai Kristus, gitu ya, seperti itu. Dan kalau kita nanti melihat bagaimana bapak-bapak gereja mengutip ayat ini, bapak-bapak gereja juga lebih cenderung mengutip ayat ini sebagai Kristus, bukan Hmm. Tuhan, ya, gitu ya. Sekarang coba kita baca eh, teks bahasa Yunani yang ada di State Bible ya. Ya, saya bacakan ya, dikatakan di situ mide ek ekpirazomen ton Christon. Oke, jadi dalam teks Yunani yang ada di State Bible yang itu diterbitkan oleh Society of Biblical Literature, itu juga memutuskan untuk menulis Kriston, ya. Dan perlu kita ketahui ya, jadi teks Yunani yang kita punya di State Bible ini itu adalah critical text. Jadi dia bukan sebuah manuskrip, tapi dia mengumpulkan berbagai macam manuskrip, kemudian dikaji secara kritis, dan dari pengkajian itu, ya, si si orang yang meneliti ini memutuskan kira-kira yang mana yang lebih mungkin, ya. Dan ternyata Society of Biblical Literature memutuskan bahwa kayaknya Kristen deh yang lebih mungkin, Hmm. gitu. Lalu kenapa ada manuskrip-manuskrip yang menyebut Kyrion, Tuhan? Ya, mungkin manuskrip-manuskrip ini pengen lebih menyamakan dengan kitab Keluaran, ya. Karena di sini kan 1 Korintus Paulus mengutip Keluaran. Di Keluaran tidak tertulis Mesias, tidak tertulis Kristus. Di Keluaran tertulisnya memang Tuhan gitu kan. Makanya mereka mereka menyalinnya dengan Kyrion supaya lebih sama dengan kitab Keluaran, ya. Tapi itu keputusan si penyalinnya. Kemungkinan autografnya Paulus itu memang menulisnya Kristos, Kriston, ya. Dan manuskrip-manuskrip yang tadi kita sebutkan menulis Kriston itu adalah manuskrip-manuskrip yang lebih akurat. Oke. Jadi di sini ya saya pribadi lebih berpihak pada terjemahannya King James Version, ESV dan TB2, ya. Dan TB2 itu memang pembaruan dari TB gitu ya. Seperti itu. Saya sarankan saudara beli yang belum beli TB2 ya, karena banyak sekali terjemahan yang diperbarui di TB2. Nah, sekarang apa signifikansinya kalau di situ tertulisnya Kristus, bukan tertulis Tuhan? Signifikansinya begini. Kita ingat lagi kitab Keluaran, ya. Di kitab Keluaran bangsa Israel itu menguji siapa sih tertulisnya? Siapa Bil di kitab Keluaran? Bangsa Israel di Di menguji kitab Tuhan. Keluaran menguji Tuhan ya. Bahkan di situ tertulis dengan namanya Yod He Vav He Yahweh. Jadi menurut kitab Keluaran bangsa Israel itu menguji Tuhan Yod He Vav He Yahweh. Kalau Paulus di surat Korintus memang menyebut Kriston dan Paulus bilang bangsa Israel itu menguji Kristus. Berarti Paulus mencoba bilang bahwa Yod-Heh-Vav-He, Yahweh, Tuhan yang ada di kitab Keluaran itu sebenarnya adalah Kristus. Itu bukan sosok yang berbeda, ya. Yod-Heh-Vav-He, Yahweh itu adalah Kristus. Kristus itu adalah Yod-Heh-Vav-He, Yahweh. Berarti di sini ada sebuah bukti, ya, bahwa orang Kristen awal itu memang sejak awalnya sudah menganggap Kristus, Yesus sebagai Tuhan sendiri, sebagai Yod-Heh-Vav-He sendiri, sebagai Yahweh sendiri. Ya, itulah kenapa di Keluaran tertulisnya Tuhan, begitu dikutip di Korintus tertulisnya Kristus. Ya, dan penyalin nggak perlu mengembalikan itu sebagai Tuhan lagi supaya sama dengan Keluaran. Justru itu tujuannya Paulus kan menulis Kristus kan, supaya menunjukkan bahwa Kristus yang ada di Korintus itu adalah sama dengan Tuhan yang ada di Keluaran kan gitu. Ya, seperti itu. Nah, dan identifikasi berulang-ulang bahwa Mesias Kristus itu adalah Tuhan sendiri, adalah Tuhan di bangsa Israel itu sendiri. Itu berfungsi untuk membangun kesinambungan, membangun keberlanjutan antara jemaat Korintus dengan leluhur rohani mereka bangsa Israel. Maksudnya gini, biasanya kalau kita baca 1 Korintus 10, kita akan fokus bahwa Paulus ini sedang memberikan pelajaran dari kesalahan bangsa Israel, supaya kesalahan-kesalahan bangsa Israel kita nggak ulangi. Apakah itu betul? Betul.
Betul, memang di 1 Korintus 10 Paulus memberikan pelajaran dari kesalahan bangsa Israel supaya tidak kita ulangi. Betul. Tapi pesan Paulus sebenarnya lebih dari itu. Ya, pesan Paulus itu sebenarnya mau menunjukkan ya bahwa kisahnya umat Israel dengan kisahnya umat Korintus, jemaat Korintus itu adalah kisah tentang umat yang sama. Bayangkan itu. Jadi bukan ada dua jemaat yang berbeda, enggak. Ada jemaat Israel kuno dengan jemaat Korintus, enggak. Itu adalah kisah tentang umat yang sama. Kenapa? Jemaat Israel kuno miliknya siapa? Miliknya Tuhan, Yotevave, Yahweh. Ya. Tapi Tuhan itu kan adalah Mesias sendiri. Jadi jemaat Israel kuno adalah miliknya Mesias juga. Jemaat Korintus miliknya siapa? Miliknya Mesias. Tapi Mesias kan adalah Tuhan sendiri, Yotevave sendiri, Yahweh sendiri. Ya. Maka ini adalah umat yang sama, umat kepunyaan Tuhan yang sama, gitu ya. Jemaat Korintus itu adalah kelanjutan langsung dari umat Israel kuno. Hmm. Umat Israel kuno itu umatnya Yod-Heh-Vav, umatnya Yahweh, umatnya Mesias. Ya begitu juga Korintus, umatnya Yod-Heh-Vav, Yahweh, umatnya Mesias. Ya. Jadi memang betul ada peringatan bahwa kesalahan Israel jangan diulangi, tapi itu jangan dianggap sebagai pemisahan. Dulu mereka, sekarang kita enggak. Dulu leluhur kita begitu, sekarang kita begini. Itu dua-duanya kita. Ya, mindsetnya harus dipahami seperti itu. Ya. Dan biarlah kesalahan leluhur-leluhur rohani kita, bukan mereka ya, kesalahan leluhur-leluhur rohani kita itu jangan kita ulangi di kita sekarang ini. Gitu ya. Sampai di sini, silahkan tanggapannya. Iya, dan ayat ini paling sering dikutip ya, untuk menjadikan pelajaran, untuk menjadikan pengajaran bagi kita. Contoh katanya itu, sebagai contoh. Dan sering kita menghakimi mereka, padahal saya rasa semakin lama kita semakin mirip dengan mereka. Hmm. Saya rasa secara umat, secara jemaat, ya tapi itulah pergumulannya. Dan kalau Tuhan ya masih memberikan belas kasihannya kepada mereka dengan menyediakan mana, dengan menyediakan air di tengah persungutan, artinya Tuhan yang sama, sosok yang sama, ilahi yang sama juga masih memberikan panjang sabar kepada kita, ya kan? Menyediakan kebutuhan kita, padahal kita sering bersungut kepada Dia. Artinya Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Tuhan tidak pernah berubah. Kita merasa Tuhan berubah? Tidak, Tuhan tidak pernah berubah. Malah manusia yang sering melanggar perjanjiannya dengan Tuhan ya. Mungkin itu Mas Jansen dari saya. Iya. Apa ada kutipan yang mau ditampilkan, Will? Tidak. Oke. Ya. Mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Mungkin kita nggak perlu baca ya karena ini akan panjang ya. Hmm. Tapi di bagian selanjutnya, di Keluaran 17 ayat 8 sampai 15. Sorry, Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Itu ada peristiwa kemenangan Israel atas Amalek. Ya. Jadi Israel diserang oleh Amalek. Ya, dan bangsa Amalek itu menakutkan ya, barbar. Kemudian Musa mengangkat tangannya itu sebagai simbol kehadiran Allah ya. Dan akhirnya Israel berhasil memukul mundur Amalek. Oke, itu Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Kemudian dilanjutkan dengan Keluaran 18 ayat 1 sampai 27. Di situ ada peristiwa tentang Yitro ya. Dan di situ ya Musa bertemu kembali dengan keluarganya, dengan Yitro, ayah mertuanya. Akhirnya di situ Yitro kasih nasihat-nasihat yang baik untuk Musa ya. Bagaimana sih caranya Musa untuk menangani tanggung jawab dia yang begitu besar yang sekarang dia pegang itu ya, tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel. Ya, Yitro kasih nasihat ya. Kemudian akhirnya Musa melanjutkan perjalanan memimpin orang Israel sampai ke kaki Gunung Sinai. Ya, seperti itu. Nah, tentang kisah melawan orang Amalek dan kisah Yitro ini apa ada komentar, Bil? Silahkan. Iya, mungkin satu saja ya. Ini tadi Keluaran 18 ternyata. Oh iya, 18 ayat 1 sampai 27. 27. Iya, saya yang salah catat. Iya, terhadap Yitro ini ada satu kutipan ya. Kutipan yang singkat, Spiritual Gifts, volume 3 halaman 261 dikatakan, Musa tidak segan-segan diajar oleh ayah mertuanya. Allah telah meninggikan dirinya dan melakukan keajaiban-keajaiban melalui tangannya. Namun Musa tidak berpikir bahwa Allah telah memilihnya untuk mengajar orang lain dan telah melakukan hal-hal ajaib melalui tangannya, sehingga ia tidak perlu diajar. Ia dengan senang hati mendengarkan saran-saran ayah mertuanya dan menganggap rencananya sebagai suatu pengaturan yang bijaksana.
Ya sedikit saja Mas Yansan saya mau tambahkan di sini. Unik ya, karena cerita sebelumnya adalah dia baru mengangkat tangannya. Dan mereka itu menang ketika tangannya itu terangkat. Dan tangannya terangkat Mm-mm. itu kan dibantu. Artinya seolah-olah kemenangan itu tergantung tangannya Musa. Nah di Keluaran 18, Yitro seolah-olah bilang bahwa kalau kamu kayak ngangkat tangan gini terus, kamu nanti capek lama-lama. Kamu harus memberikan wakil gitu ya, hakim-hakim dalam konteks ini. Kalau kita baca ceritanya. Dan itu butuh kerendahan hati ya. Maksudnya kalau saya jadi Musa, wah lu nggak tahu sebelumnya gue baru capek nih ngangkat tangan melawan Amalek. Sekarang ini bangsa ini kalau nggak ada gua udah kalah, udah musnah. Ya, tapi Musa tidak seperti itu ya di kutipan ini. Musa dengan rendah hati mendengarkan orang yang lebih senior. Bahkan Yitro ini kan kalau kita boleh bilang orang yang apa apa dari kemarin sore gitu istilahnya. Dia tiba-tiba datang aja into the picture gitu. Mm-mm. Dia mendengar tapi kan dia tidak merasakan apa secara langsung keajaiban-keajaiban yang Musa lakukan gitu. Tapi Musa mau merendah hati mendengarkan. Saya rasa itu poin yang penting ya bagi kita ya, mau mendengarkan bahkan orang yang baru sekalipun dalam pengalaman kehidupan kita. Ya kalau saran itu benar, selagi itu benar dan masuk akal dan sesuai perintah Tuhan, ya kenapa tidak kita dengarkan? Mungkin itu. Ya, dan ini ya, aplikasi yang baik juga adalah jangan merasa sudah tahu gitu ya. Ya, Jangan merasa sudah tahu ya. Karena sebenarnya dari perjalanan orang Israel ya, yang lebih tahu kondisi di lapangan itu kan Musa, bisa. ya kan? Yang menghadapi Firaun itu Musa, yang menghadapi sungut-sungutnya bangsa Israel juga Musa. Yang menghadapi orang Amalek juga Musa. Yitro nggak ikut menghadapi selama ini gitu ya. Jadi bisa jadi Yitro tahu apa Iya, gitu kan? Aku yang udah tahu itu. Tapi ada yang namanya blind spot gitu ya dalam pengetahuan. Ada yang namanya titik buta. Bukan hanya kita nggak tahu, tapi kita nggak tahu kalau kita nggak tahu. Hmm. Pas dibilang, oh iya ya, aku belum tahu itu selama ini. Jadi bukan hanya kita nggak tahu, tapi kita selama ini belum sadar kalau kita nggak tahu itu. Ya, jadi coba aja dengar dulu. Ya, kalau memang salah kan kita bisa nilai kalau itu salah. Ya, tapi coba dengar dulu. Ya, bukan hanya mungkin kita nggak tahu, mungkin kita bahkan selama ini belum sadar tentang hal itu sampai kita nggak tahu kalau nggak tahu. Ya, dan justru di situ kita bisa punya kesempatan dapat hikmat lebih lagi kan gitu ya. Dan tentu saja ya, Musa akan rugi kalau tidak dengarkan Yitro ya. Karena ya, Yitro ini pertama adalah ayah mertuanya. Yitro, meskipun Yitro ini nggak berpengalaman melepaskan bangsa Israel, Yitro punya pengalaman lebih banyak dalam kehidupan. Dan yang kedua, eh, Yitro ini adalah seorang imam. iya, Ya, Musa itu masih masih dididik dengan cara berhalanya Mesir. Yitro udah jadi imam di Midian, gitu ya. Jadi jangan sampai Musa dengan kepemimpinannya sekarang ya menjadi sombong gitu dan lupa bahwa Musa itu masih masih di istana Firaun, Yitro udah jadi imam di Midian. Jangan sampai lupa itu. Ya, jadi rendah hatilah, belajarlah. Ya, dengar-dengaran terhadap semua orang, gitu ya. Seperti itu. Oke, mari oke, kita rangkum pelajaran kita ya. Kita mulai poin pertama ya. Kisah di Mara ya. Kisah di kisah di Mara. Di situ ada banyak sekali permainan kata dalam bahasa Ibrani-nya ya. Dan mungkin di kelas sekolah sahabat masing-masing itu akan sangat sulit untuk ditunjukkan ya. Karena untuk mendengar itu harus dibaca ya, tapi bisa ditunjukkan dengan daftar. Ya, kata ini aslinya ini bunyinya mirip. Kata ini aslinya ini bunyinya mirip. Ya, meskipun lebih baik lagi langsung dibaca teksnya supaya langsung dengar ya, tapi itu sendiri udah cukup membantu. Gitu ya. Dan secara khusus ya, mengenai bersungut-sungut ya, kata lun dalam bahasa Ibrani ini menunjuk kepada permusuhan pemberontakan, bukan hanya mengeluh meratap. Ya. Dan disinilah bangsa Israel sedang dilatih sebenarnya di ruang transisi untuk meninggalkan cara berpikir Mesir menuju tanah perjanjian ya, untuk bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu poin pertama. Oke. Nomor dua, eh, Keluaran 16 ya, berbicara tentang eh, mana ya, bagaimana Tuhan memberikan roti dari surga untuk memenuhi kebutuhan bangsa Israel di padang gurun. Ya, artinya Tuhan memelihara mereka. Poinnya adalah begini, selama 5 hari roti itu akan turun, ya, dan tidak boleh disimpan sampai besok paginya. Kalau mereka berani simpan sampai besok paginya, roti itu akan berulat dan busuk. Pelajaran rohaninya, aplikasinya adalah jangan menggantungkan kehidupan kita pada simpanan kita, gitu ya. Jangan merasa keamanan kita bergantung pada simpanan kita. Jadi
kita harus sampai setitik ini dulu, punya simpanan segini dulu, tabungan segini dulu, investasi segini dulu, baru itu aman. Ya. Kalau belum ada itu sebenarnya belum aman. Ya, seakan-akan Tuhan nggak ada di masa depan. Gitu ya. Bukan berarti salah untuk berinvestasi dan menabung, bukan itu poinnya. Ya. Dan poin yang selanjutnya adalah mana ini ya harus segera dikumpulkan pada pagi-pagi sebelum matahari terik. Artinya mereka harus rajin kerjanya dan nggak boleh menunda-nunda. Ya, ini pesan juga bagi kita untuk rajin bekerja ya. Oke. Itu. Kemudian secara khusus pada hari ke-6, mana akan ada 2 kali lipat dan tidak akan busuk sampai hari ke-7. Dan di hari ke-7 mana tidak turun. Ya. Pesannya adalah perintah sabat itu masih relevan. Sampai sekarang manusia itu memang masih membutuhkan sabat, masih membutuhkan istirahat. Ya. Dan aplikasinya bagi kita ya, jangan sampai kita merasa hari sabat itu justru menghilangkan kita dari penyediaan hidup kita. Seakan-akan kita nggak percaya kalau kita nggak kerja di hari ini, Tuhan nggak bisa sediakan kebutuhan kita. Oh enggak. Ya. Tuhan bisa sediakan kehidupan kita meskipun di hari sabat kita nggak bekerja ya. Jadi tinggalkanlah semua pemikiran tentang bisnis, tentang tugas kantor, tentang investasi kita, tinggalkan tuh di hari sabat. Ya, benar-benar jangan. Tuhan bisa sediakan kebutuhan kita meskipun kita nggak bekerja di hari sabat ya. Itu. Lalu poin nomor 3, itu Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Ya, di situ eh, bangsa Israel menguji Tuhan. Mereka bilang kalau Tuhan nggak sediakan air, mereka nggak percaya tentang kehadiran Tuhan. Mereka nggak percaya dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Ya. Dan ini tidak boleh kita lakukan sama sekali ya. Tidak boleh. Ulangan 6 ayat 16 bilang jangan menguji Tuhan seperti waktu di masa. Ya kan? Kita jangan menguji Tuhan. Lakukanlah yang dilakukan oleh Mazmur-Mazmur Ratapan. Ya. Berdoa secara jujur, berdoa secara belak-belakan. Semua keluh kesah kita sampaikan apa adanya. Dan minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan pertolonganmu, berikan keadilanmu. Berapa lama lagi? Itu tentu saja Alkitabiah. Tapi jangan sampai, kalau kamu nggak lakukan ini Tuhan, aku nggak percaya lagi sama kamu. Kalau kamu nggak lakukan ini Tuhan, berarti kamu nggak berkuasa dan nggak punya otoritas. Oh, itu semoga jangan sampai kita pernah melakukan itu. Itu sangat berbahaya. Kita sedang melawan yang maha tinggi itu ya, dan nggak akan pernah berakhir baik ya melawan yang maha tinggi itu ya. Itu. Itu untuk poin nomor 3 ya. Poin nomor 4 adalah signifikansinya di Perjanjian Baru ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 ya, memberikan nasihat bahwa apa kesalahan yang sudah dilakukan oleh Israel jangan kita lakukan lagi. Tapi poinnya bukan hanya itu. Poinnya adalah Israel itu adalah leluhur rohani kita. Jadi ada kesinambungan antara Israel sampai jemaat Kristen. Ya. Seperti Israel dibaptiskan ke dalam Musa melalui Laut Teberau, seperti itu juga kita dibaptiskan ke dalam Sang Mesias, Sang Kristus, ke dalam Yesus. Seperti bangsa Israel menerima makanan rohani mana, menerima minuman rohani dari batu itu. Begitu juga kita menerima makanan dan minuman rohani ya dalam perjamuan kudus. Ya. Yang mana itu melambangkan tubuh dan darah Kristus sendiri kan. Jadi makanan dan minuman rohani itu sebenarnya tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan, diperingati dalam perjamuan kudus. Gitu ya. Dan sama seperti Israel kuno, mereka adalah miliknya Tuhan yang adalah Sang Mesias. Ya, maka kita juga orang Kristen, ya, itu adalah milik Tuhan yang adalah Sang Mesias. Pengalaman keluaran Israel itu sebenarnya adalah pengalaman kita juga. Ya, itu yang mau ditekankan oleh Paulus ya. Teologinya Paulus seperti itu ya. Dan memang tadi ada poin yang cukup rumit tentang tekstual ya. Ada beberapa manuskrip yang bilang Furion dan itu diadopsi oleh TB dan SB. Ya, ada beberapa manuskrip yang bilang Christon dan itu diadopsi oleh TB2, King James Version dan ESV ya. Ya. Kalau sempat dijelaskan itu lebih bagus ya supaya lebih jelas teksnya lebih jelas apa yang dikatakan oleh kita lebih jelas ya. Tapi kalau nggak sempat ya langsung langsung masuk ke poin bahwa yang tertulis itu adalah Kristus. Gitu ya. Itu. eh Kemudian poin nomor 5 ya berbicara tentang peristiwa Yitro ya. Bagaimana Musa bertemu lagi dengan Yitro dan Yitro memberikan dia nasihat. Bagaimana caranya menangani bangsa Israel gitu ya. Dan Musa mendengarkan nasihat Yitro itu. Dan tentu saja itu nasihat yang sangat bermanfaat ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa dipermudah kalau Musa dengar nasihat yang baik dari Yitro ya. Aplikasinya ya dengar-dengarlah nasihat, jangan merasa sudah tahu ya. Ada hal yang bukan hanya kita nggak tahu, tapi kita nggak tahu kalau kita nggak tahu.
ya. Ada blind spot dari masing-masing orang ya, seperti itu. Silahkan Bil, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, saya rasa sudah cukup ya pelajaran ini sangat baik. Ada banyak peristiwa kita gabungkan dan ada sekarang kita tambahkan juga, bukan kita tambahkan lah. Sekarang pelajaran ini juga menekankan ya signifikansi dengan perjanjian baru ya. Jadi bagi saudara Ya, yang di kolom komentar, eh, ya ini sebelum karena udah mau tutup ya, jadi saya boleh ngomong ini gitu. Ya, saudara tidak apa ya, tulis di kolom komentar ya. Eh, Cuma kami mungkin akan pasti kami akan balas gitu. Cuma nggak saudara post 1 jam kemudian langsung kami balas gitu ya. Saya rasa tidak secepat itu. Kalau misalnya pertanyaannya banyak terutama, ya nanti kami akan balas di kolom komentar saudara. Ya, tapi kami masih memikirkan gitu ya, bagaimana cara kita untuk membalas komentar itu dengan lebih baik. Entah nanti kita buat video terpisah untuk triwulan depan gitu ya, mulai dari triwulan depan, tapi itu masih kita diskusikan lah. Tapi ya kami senang saya secara pribadi dan saya rasa masyarakat juga senang ya. Sudah hmm. mulai banyak nih pertanyaan-pertanyaan dan itu artinya kita sama-sama belajar gitu dan itu apalagi yang membuat kita bahagia gitu kalau ada pertanyaan ini pasti itu yang membuat kita bahagia gitu ya. Mungkin itu kalau dari saya sudah cukup Mas Hansen. Ada lagi? Oke, dari saya juga sudah cukup. Oke. Baiklah, saudara-saudara sekalian, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Ada banyak hal yang kita pelajari. eh, Biarlah itu bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah belajar sekolah sahabat dengan segala kerendahan hati kami dan keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan. Bantu kami untuk mengerti firman-Mu ini. Bantu kami untuk mengingat firman-Mu. Bantu kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini, belajar dari pengalaman leluhur rohani kami, bangsa Israel, dan bantu kami untuk membagikannya kepada orang lain. Bapak berkati guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar secara khusus di sekolah sahabat kami masing-masing. Biarlah mereka diberikan hikmat dari sorga. Terima kasih Bapak di sorga, Engkau telah mendengar doa kami. Ampuni kami akan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom.